Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Haikal Permana dari kelas 8 SMP dan Backpacker School Sentul. Jadi di video kali ini Ana akan menceritakan sirah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakang dan perintah hijrah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah selama bertahun-tahun menghadapi tekanan, penganiayaan yang semakin intensif dari kaum kafir Quraisy. Para sahabat yang lemah, miskin, dan hamba yang banyak yang disiksa setelah perjanjian Baiat Aqabah yang pertama dan yang kedua, dengan beberapa suku dari Yastrib yang kemudian menjadi Madinah, di mana penduduk Yastrib bersumpah untuk melindungi Nabi jika beliau berhijrah. Allah SWT pun memberikan izin kepada Nabi dan kaum muslimin untuk berhijrah. Kaum muslimin juga mulai berhijrah secara sembunyi-sembunyi dan berkelompok menuju Yastrib. Nabi Muhammad SAW adalah orang terakhir yang berangkat untuk menunggu izin dari Allah SWT. Rencana pembunuhan dan strategi penyelamatan diri. Mengetahui rencana hijrah ini, kaum Quraisy di Mekah khawatir Islam akan berkembang pesat di Yastrib. Mereka berkumpul di Darun Nadwah dan menyusun rencana jahat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka sepakat untuk mengutus sekelompok pemuda dari berbagai kabilah untuk mengepung rumah Nabi dan membunuhnya secara serentak, agar tanggung jawab darah terbagi rata dan Bani Hashim atau keluarga Nabi tidak dapat menuntut balas kepada satu kabilah saja. Pada malam eksekusi, rencana tersebut Allah SWT memberitahu tentang rencana mereka. Nabi Muhammad SAW lantas meminta sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk tidur di ranjang beliau dengan memakai selimut beliau untuk mengabui para pengepung. Nabi Muhammad SAW kemudian keluar rumah melewati para pengepung yang tertidur dan menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekatnya. Penyembunyian di Gua Sur. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tidak langsung menuju utara, yaitu arah Madinah, melainkan mengambil rute yang berlawanan ke selatan dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam. Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar yang terdidik, bertugas mengumpulkan informasi tentang gerakan kaum Quraisy di Mekah pada siang hari dan menyampaikan kepada Nabi dan ayahnya pada malam hari. Asma binti Abu Bakar, yaitu putri Abu Bakar, bertugas membawakan bekal makanan. Ia bahkan memotong kain ikat pinggangnya menjadi 2 untuk mengikat bekal makanan, sehingga ia dijuluki Zatin Nitaqain, yaitu wanita pemilik 2 ikat pinggang. Amir bin Fuhairah, yaitu bekas budak Abu Bakar, yang bertugas mengembalakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak kaki Abdullah dan Asma, sekaligus menyediakan susu segar bagi Nabi dan Abu Bakar. Kaum Quraisy mencari-cari Nabi hingga sampai ke Gua Sur. Saat itu Abu Bakar merasa khawatir, namun Nabi menenangkan dengan berkata, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah melindungi mereka, dan pencari tidak melihat mereka karena mukjizat dari Allah." Perjalanan ke Yastrib atau Madinah. Setelah situasi agak tenang, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka untuk menyewa Abdullah bin Uraikid dan dari Bani Adil sebagai petunjuk jalan. Mereka menempuh jalan yang tidak biasa melalui pinggir pantai untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Dalam perjalanan ini sempat terjadi insiden ketika Surakah bin Malik berhasil menyusul mereka. Dia tergiur oleh hadiah yang besar yang ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy. Namun atas izin Allah, kuda Surakah terperosok ke dalam pasir berulang kali, membuatnya sadar bahwa perjalanan ini dilindungi. Surakah akhirnya memohon maaf dan berjanji akan menjaga rahasia perjalanan mereka. Tiba di Kuba dan Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal
tahun pertama Hijriah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Kuba, sebuah daerah di luar kota Yathrib. Di sana, beliau mendirikan masjid pertama dalam hijrah Islam, yaitu Masjid Kuba. Nabi tinggal di Kuba selama 4 hari. Kemudian, pada hari Jumat, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Yathrib. Beliau melaksanakan sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam juga di Bani Salim bin Auf. Dan setibanya di Madinah, beliau disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh penduduknya, yaitu kaum Ansor, atau dalam artian kaum penolong, yang telah lama menanti-nanti. Mereka menyambut dengan nyanyian Tola'al Badru Alaina, yang artinya bulan telah terbit atas kami. Yathrib pun diubah namanya menjadi Madinatun Nabi, atau kota Nabi, atau yang kita kenal sekarang sebagai Madinah. Langkah awal di Madinah. Setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW segera meletakkan dasar-dasar negara Islam yang baru. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan, pemerintahan, dan komunitas. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Mujahirin dan Ansor, menciptakan ikatan persaudaraan yang kuat antara Muslim Mekah, Mujahirin yang berhijrah, dengan Muslim Madinah atau Ansor, di mana Ansor secara ikhlas berbagi harta dan tempat tinggal dengan Mujahirin. Yang ketiga atau yang terakhir, membuat Piagam Madinah, sebuah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban penduduk Madinah, termasuk kaum Yahudi dan kelompok lainnya, untuk menciptakan stabilitas dan kedamaian di kota tersebut. Oke, mungkin itu aja tentang cerita hijrah di video kali ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.